Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sahabat MUI TV yang saya hormati, shaimin shaimat, yang pada hari ini kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI TV yang di Kota Bekasi ini, yang senantiasa istiqomah selalu mengikuti acara demi acara yang MUI TV ini, Kota Bekasi semakin hari semakin terlihat perkembangannya sangat jauh menuju dengan TV-TV yang lain, mudah-mudahan dalam tahun-tahun mendatang. Dan ini sudah kelihatan sekali TV MUI Kota Bekasi ini sudah eksis di bawah tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kota Bekasi. Sahabat MUI TV yang terhormat, pada sore ini menjelang kita iftar, kita berbuka puasa, saya mau menyampaikan yaitu materi tentang zakat fitrah. Kalau kita lihat dan kita cermati, zakat itu memang berasal dari kata zakah. Jadi zakah itu berarti suci. Ada yang memberikan arti berkah. Ada juga yang mengatakan itu baik. Ada yang mengatakan tumbuh dan berkembang. Itu zakat. Sehingga dengan dinamakannya zakat itu mempunyai suatu maksud, mengandung suatu misi, harapan memperoleh suatu keberkahan, kebaikan, dan memberikan yaitu nilai bersih daripada jiwa kita untuk memupuk berbagai macam kebaikan. Hal ini sesuai dengan fikih sunnah karangan Said Sabiq. Itulah sekulumit tentang pengertian awal tentang zakat. Zakat sendiri kalau kita tidak membayarnya, itu resikonya akan lebih fatal. Karena apa? Puasa kita tidak bermanfaat, karena puasa kita itu di antara bumi dan langit. Yang bisa menyelesaikan adalah kita membayar zakat. Dasar kita membuat kita melaksanakan, kita membayar zakat itu memang sudah perintah Allah. Mungkin pemirsa yang terhormat, di saat suasana yang seperti ini, di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, maghfirah dari Allah, itu kan ada istilah afdhalus shadaqah, shadaqah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik, seutamanya sedekah di bulan Ramadan. Nah, zakat dan sedekah itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah memberikan perintah kepada kita semuanya, yaitu khud min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh, ambillah, kata perintah itu, ambillah zakat dan harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan yaitu ketentraman jiwa bagi mereka yang membayar zakat. Sesungguhnya Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita, kita diperintahkan oleh Allah. Kalau tetangga kita, lingkungan kita, saudara kita, ada yang mempunyai kelebihan zakat sampai dengan nisab, ini zakat mal, kita berhak datangi dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara yang kita dengan kekerasan dan itu bukan li kalimatilah, bukan hikmah, tetapi kita datangi dengan baik-baik, dengan ngobrol baik-baik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan istilahnya kesadaran untuk membayar zakat. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan satu statement kepada kita semuanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatun lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini ayat ini juga memberikan gambaran sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu orang mu'alaf, untuk memberikan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk orang-orang yang ada di jalan Allah, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, sehingga 8 asnaf, 8 golongan orang ini berhak mendapatkan zakat. Kalau zakat fitrah diutamakan kepada orang-orang fakir miskin. Sekarang kalau janda boleh nggak menerima zakat atau duda? Boleh, asalkan fakir miskin, atau dia dalam perjalanan, atau ibnu sabil, atau mu'alaf, atau ghorimin, atau amil sekalian. Ini peruntukan-peruntukan zakat yang kadang-kadang menjadikan suatu khilafiyah. Sebetulnya hal itu tidak perlu kita permasalahkan. Karena apa? Kalau kita ada kesadaran, oh ya itu untuk fakir miskin dulu saja dah, itu lebih enak. Kalau amil capek sekali, sudah membagi seharian full, mendapatkan suatu haknya, ya dibolehkan saja. Jangan sampai kita memberikan suatu statement kadang-kadang dengan kaku, ini menjadikan suatu permasalahan. Tidak perlu itu jadi masalah. Karena apa? Karena semua itu kalau ada dasarnya, semua itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Nikmat hidup ini, nyes. Jangan sampai gara-gara zakat fitrah ramai dengan tetangga, gara-gara atas nama zakat, dengan sesama teman saling nggak sapa aruh, itu kan jadi aneh. Zakat itu dalam rangka kita mempererat persaudaraan. Dengan zakat mal, zakat fitrah, kita saling dita'arufu, kerjasama, menuntun hal-hal yang baik. Jangan sampai zakat fitrah membuat suatu permasalahan baru. Itu tidak ada artinya kita puasa. Kita puasa bentrok masalah zakat fitrah, zakat mal. Untuk apa? Bahkan kalau kita ini dengan cara-cara yang hikmah, dengan kesadaran yang tinggi, itu zakat fitrah itu akan memberikan keleluasaan kepada kaum fakir miskin, sehingga peruntukan zakat fitrah itu yang 4 sok ya, kira-kira 2,5 kilogram atau 3,5 liter lah. Nah,
Ada kalau di dalam kalau uang bagaimana ya sah saja, tetapi lebih utama dikasihkan dalam bentuk makanan pokok. Karena kalau dihitung-hitung dengan harga kurma dan sebagainya nanti jatuhnya kalau diuangkan jatuhnya lebih tinggi. Tapi itu juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita kasihkan beras 2,5 kilogram, 3,5 liter, kita kasihkan tetangga atau keluarga kita yang terdekat, itu peruntukannya. Sehingga Idul Fitri itu menjadikan orang itu senang semuanya. Jangan sampai Idul Fitri banyak orang menangis karena nggak punya uang, nggak punya makanan pokok pada hari itu. Sehingga zakat fitrah itu dibagikan menjelang sholat Idul Fitri. Jangan sampai zakat fitrah dikasihkan setelah sholat. Kalau setelah sholat jadi sedekah. Karena apa? Itu dasar hukumnya jelas. Jadi dari awal Ramadan sudah diperbolehkan sebetulnya memberikan menyalurkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan, tapi lebih rasanya lebih nikmat itu pas buka puasa hari terakhir ketika kita sibuk membagi zakat fitrah kepada tetangga, kepada masyarakat, rasanya nilai misi Islamnya, kemudian ghirohnya, perjuangannya, rasa hidupnya bermasyarakat itu tinggi. Sehingga kalau kita itu terutama anak remaja di masjid, sehingga remaja masjid ikut kiprah nimbang beras, nimbang gandum mungkin, nimbang jagung mungkin, kemudian sibuk mulai dari asar dengan DKM-nya yang begitu akrab, menjemput bola, kemudian remajanya diservis, disiapkan makanan yang enak, anak-anaknya sangat istilahnya care terhadap masyarakat, nikmat, masyarakat jadi hidup untuk selalu yaitu saling membangun sebuah kesatuan. Jadi menimbang, membagi bareng-bareng, sayuk bahasanya. Nah, ada juga ketika itu kemudian masih ada orang yang bayar zakat, diterima saja. Karena sampai malam juga bisa. Adanya dengan nawaitu an uhrija zakatul fitri anafsi fardholillahi ta'ala. Dengan niat seperti itu kemudian amil menerimanya, doanya, kemudian sang pembayar zakat sudah dengan tenangnya dan amil dengan amanahnya bersama dengan DKM itu menjadikan masyarakat itu tercerahkan. Ya, orang yang berhak membayar zakat siapa saja. Bayi baru lahir saja harus membayar zakat. Sampai orang yang meninggal kalau sebelum sholat Idul Fitri itu wajib membayar zakat. Jangan sampai kemudian tidak membayar zakat. Sehingga masyarakat muslim balik merdeka, kalau tidak merdeka tidak berhak membayar zakat. Indonesia semuanya merdeka. Jadi mencapai syarat menjadi wajib zakat itu mencapai haulnya. Kalau di dalam zakat mal mencapai nisabnya itu. Siapa saja yang berhak itu? Yang tadi saya ungkapkan itu ada 8 asnaf. 8 asnaf itulah yang berhak menerima zakat, terutama zakat mal. Tapi untuk zakat fitrah diutamakan kepada fakir miskin. Nah, kalaulah harus menerima amil, ya sah-sah saja. Kalau tinggal masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai amil sudah capek di rumah kekurangan lo nggak menerima zakat fitrah, kasihan juga. Nah, itulah sekelumit tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyambung lagi materi yang lain karena nikmatnya membayar zakat, keutamaannya membayar zakat belum kami sampaikan. Keutamanya apa membayar zakat? Dengan keutamaan membayar bisa menebus dosa kita, bisa menjauhkan
dari berbagai macam balak dan sebagainya. Itulah materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bil hikmah, dan selamat berbuka puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.